Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pagi ini kita kembali dihadirkan atas izin Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dengan rangkaian kegiatan zikrullah setelahnya, dan juga duduk dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ta'lim wa ta'lum, untuk mendengarkan pembacaan ayat Al-Quran ataupun sabda Rasulullah berkait dengan fadilatul amal. Pada kesempatan ini akan saya bacakan ayat Al-Quran berkait dengan fadilatul shodaqah, bab celaan terhadap kebakhilan. Ayat yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Shadaqallahul azim. Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu di jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya ia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah yang maha kaya, sedangkan kamu orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 38. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Allah SWT sama sekali tidak membutuhkan sedekah dan infak kita. Semua dorongan untuk bersedekah melalui kalam sucinya atau sabda Rasulnya adalah untuk kemanfaatan kita. Karena itu dalam bab 1 telah disebutkan banyak sekali manfaat bersedekah, baik manfaat dunia maupun manfaat agama dan akhirat. Jika Al-Khaliq, Al-Malik memberi perintah kepada manusia, maka perintah itu bukan demi untuk kemanfaatan dan keuntungannya, tetapi untuk kemanfaatan dan keuntungan manusia itu sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah SWT memberi nikmat kepada orang-orang supaya mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Selama ia berbuat seperti itu, nikmat-nikmat itu tetap ada pada mereka. Dan ketika mereka mulai berpaling, maka nikmat itu akan dicabut darinya, dan Allah SWT akan memindahkannya kepada orang lain. Diambil dalam kitab Kanzul Umal. Yang dimaksud nikmat bukan hanya berupa harta, tetapi kemuliaan dan kedudukan juga termasuk di dalamnya. Dan ini berlaku untuk semua orang. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwa ketika ayat ini turun, yakni ayat jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, maka sebagian sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, dari manakah mereka yang akan menggantikan kami jika kami berpaling? Sambil meletakkan tangannya di pundak Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang ini dan kaumnya, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, seandainya agama berada di Suraya, nama gugusan bintang-bintang, maka beberapa orang dari Persia akan memegang agama dari sana. Masalah ini juga disebutkan dalam beberapa riwayat lainnya, diambil dalam kitab Durrul Mansur, yakni Allah SWT memberi mereka keunggulan, sehingga bila agama dan ilmu berada di Suraya, mereka pun akan mendapatkannya dari sana. Dalam kitab Mishkat yang diriwayatkan dari kitab Tirmizi, dan dalam sebuah hadis disebutkan tentang sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu ketika dibicarakan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang ajam,
bukan orang Arab. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya lebih percaya kepada mereka atau sebagian dari mereka daripada kalian atau sebagian kalian. Diambil dalam kitab Mishkat. Dari kalangan orang-orang ajam telah lahir orang-orang soleh yang begitu tinggi derajatnya. Selain mereka mendapat keutamaan sebagai sahabat Rasulullah SAW, mereka juga telah mencapai ketinggian derajat dari sisinya. Demikianlah apa yang kita dengarkan bersama dari sebuah ayat, yaitu surat Muhammad ayat 38. Mari kita bersama untuk membaca surat Muhammad, yaitu ayat yang ke-38 khususnya, agar kita memahami benar bahwa apa yang telah difirmankan Allah Ta'ala dalam ayat itu adalah mengandung makna yang sangat luar biasa, khususnya kepada umat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bagaimana kita untuk diajak oleh Allah berinfak di jalan Allah, untuk memberikan sedekah terbaik kita, agar Allah Ta'ala menghindarkan kita dari sifat bakhil. Apabila kita bersifat bakhil, maka sungguhnya Allah tidak membutuhkan ini, karena kita bersedekah atau berinfak semua adalah untuk diri kita masing-masing. Maka Allah katakan dalam ayat ini, bahwa sungguhnya apabila bakhil itu akan kembali kepada dirinya juga. Dan sungguhnya Allah akan mengganti apabila umat ini atau generasi ini akan berpaling dari Allah Ta'ala, karena Allah bisa mengganti dari kaum yang lain. Kita melihat bagaimana perkembangan agama Allah Ta'ala, perkembangan agama Islam, bahwa di Eropa begitu luar biasa, hari-hari banyak orang-orang yang masuk Islam atas izin Allah Ta'ala. Ini semua karena Allah Ta'ala punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka mari, selagi kita masih diberikan oleh Allah ya kesempatan, agama ini adalah satu nikmat yang luar biasa, hidayah nikmat yang tak ternilai harganya, maka kita pertahankan dalam diri kita, pada anak, istri kita, dan cucu kita, dan generasi kita seluruhnya. Maka kita berharap pada Allah agar kita selalu dikekalkan ya dengan nikmat hidayah Allah Ta'ala, sehingga sabit lahu bi husnil khatimah, sabit lana bi husnil khatimah, Allahumma amin. Demikian, dan mari kita berharap pada Allah Ta'ala agar bisa mengamalkan dan menyampaikan pentingnya ayat ini kepada saudara kita yang lain. Tentu bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.